Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Syekh Zarub. Qala ngendika sapa Syekh Zarub wa mawazinuha utawi pira-pira timbangane bid'ah. Wa mawazinuha utawi pira-pira timbangane bid'ah. Salah satun iku ana telu. Salah satun iku ana telu. Timbangan tentang masalah bid'ah itu ada 3 macam. Al-awwalu utawi kang pertama, an yundoroh itu yento den tingali. Al-awwalu utawi kang pertama an yundoroh iku yento den tingali fil amril muhdasi. Fil amri opo perkara. Fil amri opo perkara al muhdasi kang den anyar-anyare atau yang diperbaharui. Fa in syahidah mongko lamun nyakseni. Fa in syahidah mongko lamun nyakseni lahu marik al muhdas ma'zamus syariati opo agung-agungi syariat. Opo agung-agungi syariat wa asliha lan asale syariat. Falaisah mongko ora ono opo al-muhdas. Al-muhdas tadi di atas, sesuatu yang baru. Falaisa mongko ora ono opo al-muhdas bi bid'atin iku kalawan bid'ah. Bi bid'atin iku kalawan bid'ah wa in kana lamun ono opo al-muhdas. Mimma iku saking perkara ya bakang mencegah. Mimma iku saking perkara ya bakang mencegah. Dalika apa mengkono ma bikulli wajihin kalawan saban-saban pandangan atau cara, dengan setiap pandangan atau cara. Fawa mongko utawi al-muhdas. Fawa mongko utawi al-muhdas iku batilun iku batil wa dhalalun dan sesat. Fawa mongko utawi al-muhdas batilun iku batil wa dhalalun dan sesat. Wa in kana lamun ono apa al-muhdas. Wa in kana lamun ono apa al-muhdas. Mimma iku saking perkara
Tarojaat kang wala wali atau yang apa? Tarojaat kang wala wali atau yang berulang kali fihi ing dalam apa al adillatu apa pira-pira dalil wa tanawalat syubhat wa tanawalat dan merkoleh wa tanawalat dan merkolehu ing ma as-syubhatu apa syubhat wastawat lan sama fihi ing dalem ma al wujuhu opo piro-piro wajah, piro-piro pandangan maksudnya. Al wujuhu opo piro-piro wajah atau piro-piro pandangan. Waktu birat mongko dianggap. Waktu birat mongko dianggap wujuhu opo piro-piro pandangan nima atau opo piro-piro wajah ima. Fama mongko utawi perkara tarajjah kang dadi unggul apa ma tarajjah kang dadi unggul apa ma min zalika sangke mongkono muhdas rujiat mongko den balikaken apa wujuh rujiat mongko den balikaken apa wujuh ilaihi maring dzalik sekilas penjelasannya tentang bid'ah itu ditinjau dari beberapa sudut pandang, dan sudut pandangnya ini ada 3. Yang pertama ditinjau dari perkara yang baru itu sendiri, al-amru al-muhdas, perkara yang baru, artinya perkara yang baru, perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau memang itu dianggap baik oleh syariat beserta dalil syariat, maka itu bukan termasuk kategori bid'ah yang dilarang. Apa contohnya yang dianggap baik? Ya seperti ini, ngaji ada mejanya, terus alat tulis semacam ini, itu kan semuanya nggak ada di zaman Nabi, semuanya tidak ada. Terus pembangunan al-madaris, madrasah, ar-rubut, pembangunan pesantren di zaman Nabi nggak ada. Karena ini dianggap baik oleh syariat, berarti itu bukan termasuk bid'ah yang tercela atau bid'ah yang hina atau bid'ah yang memang dilarang agama. Di zaman Nabi itu adanya namanya ahlus suffah. Ahlus suffah itu para sahabat yang memang berada di serambi masjid, termasuk seperti Sayyidina Abu Hurairah. Jadi beberapa sahabat itu gak pulang dengan alasan ingin mendengar hadis dari Nabi. Jadi model pesantren seperti sekarang gak ada. Jadi tapi sebenarnya pondok itu sudah ada, dikenal dengan ahlus suffah. Karena para sahabat itu mendengarkan hadis dari Nabi. Cuman yang model pesantren seperti sekarang, ada mejanya ya, bahkan ada komputer, ada laptop umpama, itu di zaman Nabi nggak ada. Karena itu dianggap baik, maka itu bukan termasuk bid'ah yang sesat. Selanjutnya, wa in kana mimma dzalik bi kulli wajhin fa wa batil wa dhalal. Kalau dari sudut pandang yang lain itu tidak dianggap baik,
maka perbuatan yang baru itu dianggap perbuatan batil, perbuatan yang salah, wa dhalal, dan perbuatan yang sesat. Oke, sekarang al-mizanus tsani utawi timbangan yang kedua. Fincang gading utawi timbangan yang kedua itu i'tibaru qawaidil a'imah, utawi timbangan yang kedua. Adapun timbangan yang kedua, i'tibaru qawaidil a'imah, itu memandang beberapa kaidah para imam. Itu memandang beberapa kaidah para imam. Wasalafil ummah, dan ulama salaf, al-amilina kang ngamalno sapa ummah, yang mengamalkan bitori sunnati kalawan dalani sunnah, dengan jalannya sunnah. Fama mongko utawi perkara khalafah iku bertentangan opoma, khalafah iku bertentangan opoma. Adapun perkara yang bertentangan ing qawaidul a'imah, kaidahnya para imam, bikulli wajhin, dengan semua arah, kalawan saban-saban arah. Fala ibratah mongko tidak dianggap, fala ibratah mongko tidak dianggap, tidak dianggap fihi ing dalam ma, wa ma utawi perkara, wa ma utawi perkara wafaqa yang sesuai opoma, wafaqah yang sesuai opoma, usulahum ing piro-piro dasare al-a'imah, piro-piro dasarnya para imam. Usulahum ing piro-piro dasarnya para imam. Fahuwa mongko utawi ma, fahuwa mongko utawi ma hakun iku hak, hakun iku hak. Wa ini ikhtalafu, walaupun berbeda opo al-a'immah, walaupun berbeda opo al-a'immah, fihi ing dalam ma, fihi ing dalam ma, far'an ing dalam segi cabang, far'an ing dalam segi cabang, wa aslan lan ing dalam secara asal. Penjelasannya
Di sini dengan menganggap kaidah-kaidah ulama salaf. Jadi tidak semua perkara yang baru, tidak semua perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu dianggap sesat. Akan tetapi masih mempertimbangkan tentang kaidah-kaidah ulama salaf. Berarti kalau nanti sesuai dengan kaidahnya ulama salaf, maka perkara yang baru tersebut artinya perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu apa? Kalau tidak sesuai tidak dibenarkan. Cuman kalau sesuai dengan kaidah-kaidah ulama salaf berarti dibenarkan. Contohnya kasus sekarang di bulan Ramadan al-isra fi tarawih, yaitu mempercepat sholat tarawih. Jadi di YouTube viral ada bahasa 5 menit tarawih selesai. Wah, 5 menit. Ada juga yang 7 menit selesai. Ada yang tarawih tercepat sedunia. Cuma saya nggak nonton. Tapi yang jelas tercepat sedunia. Entah itu bagaimana ya kan. Tapi yang jelas secara kaidah ulama bahwasanya kalau memang tidak melaksanakan tumak nina, maka tarawih itu tidak sah. Sholat itu tidak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, bukan cepat bahasanya. Jangan terlalu lambat. Paham ya? Kalau al-isra fi tarawih, cepat dalam masalah tarawih, kalau memang di sana tidak ada tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Bahkan dijelaskan dalam kitab I'anatul Thalibin juz 1 bagian awal, mengutip dari komentarnya As-Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad, bahwasanya sebuah al-adah, sebuah kebiasaan yang memang sholatnya cepat dalam tarawih itu termasuk dikatakan adatul juhal, adatul jahiliyah, maksudnya kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Kita cepat silakan, tapi harus menjaga etika tumak ninah. Yang penting diam sebentar. Allahu Akbar. Nah, selesai. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang enggak boleh Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Wah. Terus saya kemarin lihat di TikTok ada jemaah itu pingsan gara-gara imamnya terlalu cepat. Jadi jemaahnya salah satu makmum akhirnya karena gak kuat imamnya, jadi makmum ini masih sujud, imamnya berdiri ruku, tidak sujud lagi, dia masih sujud. Akhirnya karena gak kuat dia sudah kewalahan, menjadi apa? Pingsan, akhirnya gak sadar. Kenapa? Gara-gara imamnya terlalu cepat. Saya gak paham itu apakah acting karena memang TikTok ya kan, atau memang asli gak paham. Yang penting yang masih ada aja ya. Cepat silakan, tapi harus menjaga etika tumak ninah, yaitu bagaimana yang penting diam sebentar. Jadi sebuah kebiasaan semacam itu terlalu lama juga gak baik ya. Jadi Mas Nabil mau sholat selama satu malam itu mau khatam, silakan, tapi harus sholat munfarid, sholat sendiri ya. Sebagaimana almarhum Kiai Dimyati Bantan, beliau setiap Ramadan tarawih sendirian. Jadi mulai Isya sampai menjelang sahur boleh itu pasti khatam, tapi sendirian. Paham ya? Bagaimana harus dilihat kondisi jamaahnya. Jamaahnya ini apakah banyak tua-tua apa enggak? Kalau banyak tua-tua menuntut kita agak lambat. Tapi kalau yang banyak anak kecil agak dipercepat. Bukan percepat tapi agak dipercepat. Jamaahnya anak kecil rata-rata, tapi lama imamnya. Akhirnya untuk hari malam berikutnya
Bagaimana malam berikutnya jamaahnya buyar, nggak adanya. Nah, makanya dalam fikih itu imam harus tahu kondisi para makmum. Selanjutnya fakulun ya. Fakulun mongko utawi saban-saban suwi-wiji. Yatsba'u iku manut apa kullun